dari qualifiers ini. Bersama saya Raiders Junior kali ini sudah hadir Pak Bungkus, bahwa ini adalah pertandingan penentuan yang memang harus dimenangkan oleh Indonesia. Tentunya adalah bagaimana Indonesia, Bung Beng 13-1 dan kita itu Bung Beng ya mencetak 4 gol. Hari ini juga kita bisa menang menghadapi Sela yang berada di dalam atau juga di Sentul Ban. Sebuah pertandingan yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola. Hari ini, malam hari ini, seluruh pecinta sepak bola sudah di depan TV. Ada yang nonton bersama keluarga, nonton bersama dengan teman-temannya. Ada sekitar 4 pemain yang berlaga di Indonesia. Dan sementara juga Pak Bungkus, saya akan memperlihatkan bagaimana head to head qualifiers. Dan juga sekarang kita akan membicarakan tentang squad materi yang memang diturunkan di laga malam hari ini. Dari head to head penjaga gawangnya Pak Bungkus. Iya gitu kan. Nah sekarang kita lanjut lagi untuk posisi gelandang. Siapa saja pemain yang bisa yang memang dimainkan kemarin menghadapi babak pertama Indonesia main bagus banget. Bagus banget, semua jalan, unitnya main, lalu juga pressing. Kita main bagus, menguasai permainan, yang kurang cuma satu, bikin gol. Salah, Bung Beng lahir kecepatan sih. Indonesia total itu sekarang kan kalau menurut BPS gitu kan sudah hampir 280 juta loh rakyat Indonesia, 279 gitu kan. Ini bebannya kan semakin tinggi, kan tidak sesuai dengan diinginkan. Nah ini dia, mudah-mudahan juga adik-adik kita mungkin ya bisa keluar dari tekanan dan menganggap pertandingan ini harus menikmati. Karena Sintayong bilang, kalau main bola kalau nggak enjoy katanya nggak akan bisa maksimal. Iya, disitulah pentingnya pemain-pemain senior seperti Tom Hai di tengah, kemudian di depan ada Ragnar, di belakang ada Jai Ijes. Pengalaman dia main di level tinggi harus bisa menjadi ikut juga kualifikasi event-event yang lain Piala Asia. Jadi memang ini bukan hal yang mudah, butuh perencanaan yang matang, tapi lebih dari itu paling penting sinkronisasi antara timnas dengan jadwal klub, jangan bentrok. Nah itu dia, makanya jadi sekedar kita berikan informasi pemirsa, ini adalah kedatangan dari para pemain timnas tadi. Ya, BP ini kalau saya tanya ya, ini kalau BP dulu berangkat dari hotel, di mobil atau juga di bus, biasanya ngapain? dengerin musik biasanya. Dengerin musik. Dan biasanya mereka mencoba untuk konsentrasi, kan setiap pemain itu punya karakter masing-masing, ada yang dengerin ritual sendiri gitu. Betul, ya? dan kemudian juga genre musiknya juga masing-masing. Di samping menikmati suasana menuju stadion itu membuat mereka lebih. Ini dia para pemain memang pemirsa tiba, dan seperti Anda katakan dan juga mungkin juga tadi Bung Beng katakan, banyak para pemain itu memang dalam kondisi berusaha disiapkan untuk pertandingan sendiri. Ya, Pak Bungkus. Iya. Anda bisa melihat ini adalah jersey yang akan dipakai. Saya akan berbicara tentang bagaimana mungkin adalah ini situasi yang itu yang datang ke stadion itu bukan hanya supporter, tapi juga penonton sepak bola. Ini kondisi-kondisi seperti ini. Dan Bung Beng yang bisa menceritakan hal ini sama saya jarang banget bisa ngorek-ngorek Bung Beng gitu kan, sebagai orang yang berapa capsnya Bung Beng timnas? 87. Nah, tuh saya sejauh ini belum. Akan segera lepas sebentar lagi. Banget saya ini dia ya. Saya senang yang membuat Anda pemirsa akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Bung Beng dan juga Pak Bungkus setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pulin bola supaya refleks kiper bisa lebih teruji. Jadi ini macam-macam cara melatih kiper. Nah, belum kelihatan ya, belum kelihatan di sini karena kita masih bisa menunggu siapa yang akan tampil malam ini, karena mengingat di pertandingan terakhir katakan. Jadi memang idola tetap harus ada. Nah, tapi biasanya kan kalau cewek-cewek Nathan, kalau cowok bagi pemain sepak timnas kita. Ya, ini Arhan sekarang saingannya jadi segala hal bisa terjadi. Iya, segala hal bisa terjadi. Nah, buat Anda pemirsa, kita juga akan memberikan hadiah dan juga memberikan informasi penting nih buat Anda. Tapi bukan kita yang memberikannya, tapi ada Kartika Berliana. Silakan Kabel. Melihat bagaimana para pemain sedang melakukan pemanasan tentunya untuk memulai jalannya pertandingan. Dan juga ya, ada beberapa pemain yang menurut saya lihat tuh, disundul aja nggak goyang sama sekali gitu kan. Sementara Bang Jai akan menjadi pemain pertama, pemain yang sangat kuat sebagai deep lying playmaker. Sementara Rafa yang paling banyak ya fansnya, dan kalau dipanggil sama pemain-pemain lain dia dipanggilnya My Son. Beng di posisi belakang, jadi memang ini akan sangat menarik juga. Jadi kalau kita lihat dari susunan kemungkinan adalah selebritis, tokoh-tokoh semua akan datang gitu kan. Yang pasti semuanya Garuda di dadaku. Nih Pak Bungkus, Garuda. Ya. Tapi itu dia. Ragnar kan ingin merasakan hype itu, ingin merasakan suasana. Ya, dia mengagumi beberapa pemain, di antaranya Tom Hai, Ragnar. Dia sebut sebagai pemain-pemain yang bagus. Dan kalau melihat kultur sepak bola dia yang berasal dari Belgia, rasanya dia kurang lebih seperti ini. Orang yang tahu bagaimana mengapresiasi tim tuan rumah, mengapresiasi sepak bola yang memang kita bisa tahu gitu ya tentang bagaimana para pelatih itu sekarang kan juga melakukan cywar juga, dan itu akan kita bahas nanti bersama dengan Pak Bungkus dan juga tentunya bersama dengan Bung Beng. Dan sekarang ada informasi penting yang akan diberikan oleh rekan saya Kino. Silakan Kino. Lihat penyerang mereka Lino, lalu juga Ragnar dan Strike. Ya, rasanya STI sedang mencoba
degrade atau tidak. Ya, ini dia pemirsa Tribun yang sudah dipenuhi oleh para penerus. Anda sudah menyaksikan bahwa para pemain Indonesia ini tentunya kan juga harus bisa ya meredam bahwa ini kan semangat bergejolak gitu. Euforia, keinginan untuk segera menang, segera mencetak gol, dua hal yang sulit dilakukan di dua laga terakhir, itu memang akan membuat pemain kadang-kadang Gitu untuk sedikit ya membuat netralisir keadaan yang sekarang juga semakin tegang untuk menjelang pertandingan. Sekarang kita bagi-bagi hadiah bersama dengan Asbud. Silakan. Teman-teman yang melakukan acara nonton bareng tentunya di kesempatan malam hari ini banyak sekali dan pasti sudah berteriak semuanya ya untuk memberikan dukungan kepada Indonesia. 2D tak sejarah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. akan melakukan debutnya di sini dan tentunya juga pertandingan akan segera dimulai. Saya akan langsung mempersilakan Bung Maruf Erumi yang tentunya juga akan mengomentari jalannya pertandingan ini bersama dengan rekan kami yaitu Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Inilah pertandingan yang tentu saja akan menjadi salah satu langkah pasti Indonesia menuju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang dan Indonesia memakai kostum putih-putih sedangkan dengan kostum merah-merah. Osama lakukan syuting. Oh, alhamdulillah, sangat mengiris hati melihat syuting tadi. Umpan langsung tadi, langsung ke arah kotak penalti. Beruntung masih bisa dipatahkan oleh Ivar Yener yang turun ke bawah. Ya, pelan-pelan pegang ritmenya dan kita harus ekstra waspada. Kita lihat dalam momentum kali ini akan melakukan tendangan penjuru. Main asal klub Portsmouth lakukan sudah berbahaya tadi, hasil dipatahkan oleh pemain. Jaga setiap titik jengkal pertahanan Indonesia sehingga menit ke-30 masih sebuah pelanggaran pemain
datang lagi, ada orang bangun, masih orang bangun, menuju kotak penalti, orang bangun, masih orang bangun, oh gagal kembali, ada Robin Dane, datang lagi bantuan, ada Saint Patinama, oh nampaknya sudah keluar, sungguh suasana bola Indonesia, langsung ke depan, sangat baik pada Rafael Strike, Marsna Ferdinand langsung arahkan pada orang Mangun, masih kita lihat, Rafael Strike, Rafael Strike, Rafael Strike, alhamdulillah, tanpa tidak diduga, tanpa diduga-duga, bisa menjeboskan bola di gawang yang sangat kosong, sangat tidak menduga kita ngelikan. Berbahaya tadi, langsung ke arah gawang. Ini yang sangat ditakuti. Pada Najib Najib. Marsna Ferdinand. Nathan, masih Nathan. Nathan umpan langsung. Shooting dan Rafael Strike. Dan gol! Alhamdulillah, Rafael Strike mampu menciptakan gol yang sangat-sangat cantik. Dan gol pertama Rafael Strike buat tim nasional Indonesia di kejuaraan ini, Bung Wesley. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, manis dan cantik, Bung Wesley. Di Piala Asia 2019 melawan Roy Daniel, gagal tadi. Oh, syuting langsung. Apa yang terjadi dan gol! Ramadan Sananta! Ramadan Sananta! Alhamdulillah, 3-0. Bukan sebuah pelanggaran kah? Oh, nampaknya pelanggaran wasit. Ali Reza Bagani dari Iran telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia melawan Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Itu tadi merupakan video pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Harapan saya Timnas Indonesia bisa bermain hebat lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Timnas Bahrain di laga ketiga round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga saya prediksikan Timnas Indonesia bisa menang 3-0 atas Bahrain asalkan permainannya konsisten apik seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi bagaimana Timnas Indonesia bermain berkelas Eropa dan tidak terburu-buru menyerang, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2 sentuhan efektif. Dan kadang lakukan umpan crossing efektif. Kemudian di pertandingan ini nanti saya prediksikan Timnas mampu unggul 2 gol cepat di babak pertama lewat Rafael Struijk menit ke-13 dan sundulan Jay Itzes menit ke-20. Mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, kalian semua hanya bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 mulai pukul 11 malam waktu Indonesia Barat di channel televisi RCTI. Oh ya, kalian bisa juga live streaming di aplikasi atau website Vision Plus. Dan pastinya bukan live di channel YouTube ini karena adanya larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silakan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Menghadapi Timnas Indonesia, pelatih Bahrain fokus persiapan pasca laga melawan Arab Saudi. Pelatih Bahrain menyusun strategi yang matang untuk 2 laga penting. Bagaimana mereka mempersiapkan diri menghadapi Timnas Indonesia setelah bertarung melawan Arab Saudi? Simak analisisnya. Pelatih Bahrain laga melawan Indonesia sangat penting pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic.
mengungkapkan bahwa meski sudah menyiapkan strategi untuk melawan Arab Saudi, fokusnya saat ini tetap tertuju pada pertandingan melawan timnas Indonesia. Laga ini akan digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan menjadi bagian dari matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Talajic menyatakan pentingnya pertandingan melawan Indonesia dan berencana untuk melatih timnya agar berpikir secara bertahap. Kami sudah mempersiapkan segalanya untuk Arab Saudi, tetapi saya ingin mengajari anak-anak saya untuk berpikir selangkah demi selangkah, ujarnya seperti dikutip dari GDN Online. Dia menekankan bahwa meskipun fokus pada Indonesia, timnya tetap menghargai setiap pertandingan. Indonesia adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, tegas Talajic. Setelah menghadapi Garuda, Bahrain akan memiliki waktu 5 hari untuk mempersiapkan diri sebelum berhadapan dengan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium pada 16 Oktober 2024. Dengan langkah hati-hati dan persiapan yang matang, Bahrain bertekad untuk memberikan performa terbaik dalam setiap pertandingan. Mari kita nantikan aksi menarik dari kedua tim di lapangan. Eliano Reijnders dan dua pemain lain, kunci sukses timnas Indonesia melawan Bahrain. Laga melawan Bahrain menjadi momen penting bagi timnas, dan 3 pemain ini bisa jadi kunci kemenangan. Apa yang bisa mereka tawarkan di lapangan? Temukan analisisnya di artikel ini. 3 pemain kunci timnas Indonesia hadapi Bahrain. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Bahrain pada Kamis malam dalam kurung 10 Oktober 2024 dengan target meraih poin maksimal. Pasukan Sintayong berangkat dengan semangat tinggi diperkuat oleh 27 pemain, termasuk 2 nama baru dari Liga Belanda, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Mereka diharapkan menjadi senjata utama dalam upaya mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan pertama di Bahrain. Berikut adalah 3 pemain kunci yang akan berperan penting dalam laga ini. 1. Eliano Reijnders. Meskipun kedatangannya mungkin kurang mendapat sorotan dibandingkan Mads Hilgers, kemampuan Eliano tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai pemain serba bisa, Eliano dapat berperan sebagai bek kanan, gelandang serang, maupun winger kiri. Usia 23 tahun membuatnya memiliki potensi besar untuk memperkuat baik lini, bertahan, maupun serangan. Namun adaptasi menjadi tantangan yang harus dihadapi setelah bergabung dengan timnas. 2. Maarten Paes. Kehadiran Maarten Paes di bawah mistar gawang sudah terbukti sangat vital. Dengan 2 penghargaan Man of the Match dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia, kiper berusia 27 tahun ini menjadi tulang punggung pertahanan timnas. Sintayong memperkirakan peluang Paes untuk bermain melawan Bahrain mencapai 70% dan kondisi fisiknya akan terus dipantau sebelum keputusan akhir diambil. 3. Tom Haye. Lini tengah timnas Indonesia sangat membutuhkan sosok jenderal yang mampu mengatur ritme permainan, dan Tom Haye menjawab kebutuhan itu. Pengalamannya sangat terasa saat ia berada di lapangan, terlihat dari perbedaan performa tim ketika Haye bermain dan saat ia tidak. Kehadirannya memberikan stabilitas yang krusial bagi tim. Dengan ketiga pemain kunci ini, harapan untuk meraih hasil positif semakin besar. Mari kita dukung perjuangan timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain. Elkan Bagot tersisi tapi tak terhenti. Kabar baik dari Liga Inggris. Meski langkahnya terhenti di timnas, Elkan Bagot menemukan kesempatan emas di liga teratas. Apa yang membuatnya tetap optimis dan bersemangat? Bacalah untuk menemukan inspirasinya. Tak masuk skuad timnas Indonesia, ada kabar positif dari Elkan Bagot di Liga Inggris. Nampaknya pemulihan cedera Elkan Bagot berjalan baik. Blackpool FC menyambut kembali 2 pemain ke lapangan minggu ini, termasuk Elkan Bagot. Dengan demikian, Elkan Bagot semakin dekat untuk kembali berlaga membela Blackpool FC.
Bagot memiliki cedera di pergelangan kaki setelah ia bertanding 3 laga bersama Blackpool FC. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce memberikan perkembangan terkini terkait kondisi Elkan Bagot. Ollie dalam kurung Norburn dan Elkan dalam kurung Bagot sama-sama turun ke lapangan minggu ini. Jadi mereka akan berlari di sana dan mudah-mudahan kita dapat melihat mereka kembali ke skuad dalam beberapa minggu ke depan. Kita akan lihat bagaimana minggu depan berjalan, apakah mereka siap untuk mengikuti latihan yang sebenarnya rehabilitasi adalah kuncinya, kata Steve Bruce dikutip dari Blackpool Gazette. Elkan Bagot berada di Blackpool sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town. Ia menjalani peminjaman sampai Mei 2025. Bagot bergabung dengan Blackpool yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris pada Agustus 2024.